Salam sejahtera dan salam Indonesia sehat. Sebentar saya akan berbicara mengenai takut belum tentu salah. Saya percaya bahwa setiap kita setuju di dalam diri setiap kita terdapat yang namanya emosi. Emosi yang saya maksud adalah reaksi-reaksi perasaan yang ditujukan kepada sesuatu. Emosi yang saya maksud adalah reaksi-reaksi perasaan yang ditujukan kepada seseorang atau kepada suatu kejadian. Kemudian reaksi-reaksi perasaan tersebut dapat terlihat pada kala seseorang tersebut sedang marah. Reaksi-reaksi perasaan atau emosi tersebut dapat terlihat pada seseorang ketika orang tersebut sedang bergembira atau sedang takut kepada sesuatu. Emosi atau reaksi-reaksi dari perasaan ini sebenarnya tidaklah sepenuhnya salah, tetapi juga belum tentu sepenuhnya benar. Semua bergantung kepada seperti apa kita menangani dan menyikapi reaksi-reaksi perasaan tersebut. Seperti apa kita menyikapi dan menangani kecemasan ataupun ketakutan tersebut. Semua bergantung kepada oknum mana yang kita biarkan untuk memakainya untuk kita. Apakah kita membiarkan Tuhan yang memakainya untuk kita, atau kemudian kita membiarkan iblis memakainya untuk kita atau kedagingan kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan dapat memakai emosi atau reaksi-reaksi perasaan-perasaan kita, maka rasa cemas atau rasa takut dapat memproteksi atau melindungi diri kita dari bahaya, dari musuh, termasuk dari penyakit yang sedang mengancam. Sebenarnya hal ini sama seperti ketika kita sedang berada terlalu dekat dengan tebing yang sangat curam, yang kemudian keberadaan kita dekat dengan tebing yang sangat curam menimbulkan rasa takut. Hal ini sama seperti ketika kita dekat dengan seseorang yang terinfeksi penyakit menular. Rasa cemas kemudian timbul. Hal ini juga sama seperti ketika kita sedang berada di atas kendaraan yang sedang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi dan membuat kita merasa takut, cemas, khawatir. Sama juga seperti ketika seseorang sedang mengancam fisik kita, maka ketakutan segera memberi tanda kepada kita sekalian bahwa kita sedang berada dalam bahaya. Lalu kemudian pada hari itu kita harus segera mengambil keputusan atau tindakan. Sesungguhnya seperti situasi yang nyata dari sistem pertahanan tubuh kita sebenarnya, Ibu Bapak. Sistem pertahanan tubuh kita ini diaktifkan oleh saraf-saraf tertentu pada bagian tubuh kita ini. Saraf-saraf tersebut memberikan kepada kita energi untuk bertindak, untuk bertahan, atau untuk segera berlari. Memang sesuatu bisa saja secara tiba-tiba meningkatkan detak jantung kita. Sesuatu bisa saja secara tiba-tiba meningkatkan tekanan darah kita, bukan? Sesuatu bisa saja secara tiba-tiba mengakibatkan gula darah kita naik dan lain sebagainya. Tetapi dengar,
ketika bahaya atau sesuatu yang mencemaskan, menakutkan, mengkhawatirkan itu segera berlalu, maka fungsi-fungsi dari saraf kita ini kembali menjadi normal. Bukankah demikian adanya? Begitulah dengan ketakutan, kecemasan, emosi atau perasaan-perasaan yang muncul ketika kita berhadapan dengan sesuatu. Setelah sesuatu yang menakutkan dan membahayakan, mencemaskan itu berlalu, maka kemudian semuanya menjadi reda. Belajar dari apa yang saya kemukakan ini, maka kita mengerti bahwa emosi atau reaksi-reaksi dari perasaan, termasuk rasa cemas atau takut, dapat menjadi motivasi bagi kita dalam mendapatkan hal-hal yang lebih baik ke depan. Emosi atau reaksi-reaksi perasaan, termasuk cemas dan takut, dapat berguna bagi kita dalam membuat rencana-rencana yang berarti bagi kita untuk mengatasi setiap keadaan-keadaan yang perlu diantisipasi. Karenanya, takut belum tentu salah. Ingatkah kita kisah Raja Yosafat yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 30. Suatu ketika musuh-musuh Raja Yosafat datang menyerang, mengepung, yakni Moab, Amon, dan lain-lain. Mereka datang bersekongkol untuk menghabisi Raja Yoab. Lalu Alkitab menjelaskan bahwa kemudian Yosafat sangat ketakutan. Tetapi apakah kemudian ketakutan itu menjadikan Yosafat putus asa, hilang semangat, gairah, dan lain sebagainya? Tidak. Ketakutan yang datang membuat Yosafat mencari Tuhan Allah. Dia berseru kepada Allah dan mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Itulah kontribusi ketakutan ketika ketakutan itu ditangani secara tepat. Kemudian kita bertanya, lalu kenapa hari-hari ini pemerintah, para otoritas meminta supaya kita tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, bekerja di rumah? Kemudian kita harus menjaga supaya kita tidak hadir di keramaian. Apakah ini bukan sebuah ketakutan? Saya bilang tidak. Ini adalah sebuah tanda yang mengingatkan bahwa betapa berharganya sebuah kesehatan. Jadi kita perlu sehat. Yang kedua, bahwa kita adalah aset terbesar dari negara ini. Sehingga sebisa mungkin kita jangan sampai terinfeksi oleh penyakit-penyakit yang